Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Yuramwati, saya dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan proses pembuatan kearsipan menggunakan sistem subjek. Sistem subjek adalah metode penyimpanan arsip berdasarkan isi atau pokok masalah dari surat maupun dokumen tersebut. Tujuannya agar arsip lebih mudah dicari, lebih rapi, dan mempermudah proses penyimpanan maupun penemuan kembali dokumen ketika dibutuhkan. Yang dimana hasil akhirnya akan seperti ini, sudah disimpan menggunakan map atau disimpan pada folder. Di sini, saya menggunakan surat dari PT Maju Sejahtera, yang dimana itu merupakan PT milik kita sendiri. Langkah pertama sebelum membuat kearsipan adalah melakukan penyortiran surat masuk dan surat keluar. Di sini, surat masuknya ada 5, dan surat keluarnya ada 6. Untuk langkah selanjutnya, saksikan di selanjutnya ya. Langkah selanjutnya yaitu membuat buku agenda surat masuk dan surat keluar. Buku agenda surat masuk milik PT Maju Sejahtera. Buku agenda surat masuk merupakan dokumen administrasi yang digunakan untuk mencatat seluruh surat yang diterima perusahaan secara teratur dan sistematis. Di dalam tabel terdapat beberapa kolom penting seperti nomor agenda, tanggal agenda, nomor surat, tanggal surat, asal surat, perihal atau isi ringkas, keterangan, dan kode surat. Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa surat yang diterima perusahaan umumnya dicatat beberapa hari setelah tanggal surat dibuat. Contohnya pada surat pertama, tanggal surat dibuat pada tanggal 29 September 2025, sedangkan surat diterima dan dicatat pada 1 Oktober 2025. Artinya, surat diterima sekitar 2 hari setelah surat dibuat. Hal ini menunjukkan adanya proses pengiriman surat dari perusahaan pengirim menuju perusahaan penerima. Contoh lainnya terdapat pada surat kedua yang dibuat tanggal 30 November 2025 dan diterima tanggal 2 Desember 2025. Perbedaan tanggal tersebut menunjukkan estimasi waktu pengiriman dokumen. Isi surat yang diterima juga beragam, seperti pemesanan perangkat server dan lisensi aplikasi ERP, permintaan kerjasama pelatihan digitalisasi arsip, penawaran sistem informasi terpadu, pengiriman barang pesanan, hingga komplain maintenance as service description. Setiap surat diberi kode tertentu agar memudahkan pengelompokan dokumen sesuai jenis suratnya. Fungsi buku agenda surat masuk adalah sebagai alat pengendalian administrasi surat agar seluruh surat yang diterima perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, buku ini membantu proses pencarian arsip, memudahkan pelacakan surat, menjadi bukti administrasi perusahaan, serta memastikan tidak ada surat penting yang hilang atau terlambat diproses. Buku agenda surat keluar PT Maju Sejahtera untuk mencatat semua surat yang dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Di dalam buku agenda ini terdapat beberapa kolom penting seperti nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, tujuan surat, isi ringkas surat, keterangan, dan kode surat. Surat-surat yang tercatat dalam buku agenda surat keluar menunjukkan berbagai aktivitas komunikasi resmi perusahaan. Contohnya adalah surat konfirmasi kehadiran kepada PT Nusantara Abadi, tanggapan kerjasama digitalisasi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, permohonan pembayaran proyek sistem informasi akademik, penawaran kerjasama layanan digitalisasi data, hingga ucapan terima kasih atas kerjasama proyek sistem keuangan. Pada dokumen ini juga dapat dipahami bahwa setelah surat itu dibuat dan dicatat, surat akan dikirim kepada pihak tujuan dan biasanya diterima dalam beberapa hari sesuai jarak dan proses pengiriman. Misalnya, surat bertanggal 10 Oktober 2025 kemungkinan baru diterima pihak tujuan sekitar 1-2 hari, kemudian tergantung media pengirimannya. Hal tersebut menunjukkan adanya alur administrasi surat dari proses pembuatan, pencatatan, hingga pengiriman. Fungsi buku agenda surat keluar adalah untuk mendata seluruh surat yang sudah dikirim perusahaan agar lebih tertib dan mudah dikontrol. Buku ini membantu perusahaan mengetahui riwayat surat keluar, mempermudah pencarian arsip surat, menjadi bukti resmi pengiriman surat, serta memastikan komunikasi perusahaan dengan pihak luar berjalan dengan baik dan terdokumentasi. Buku ekspedisi eksternal PT Maju Sejahtera.
Buku ekspedisi eksternal merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat proses pengiriman surat keluar kepada pihak luar perusahaan. Di dalam tabel terdapat kolom nomor, tanggal pengiriman, tujuan surat, isi ringkas surat, dan tanda tangan atau bukti penerimaan surat. Data pada tabel menunjukkan beberapa surat yang dikirim kepada perusahaan, instansi pemerintah, universitas, dan pihak lainnya. Isi surat yang dikirim antara lain konfirmasi kehadiran, tanggapan kerjasama digitalisasi, permohonan pembayaran proyek, penawaran kerjasama layanan digitalisasi data, konfirmasi pemesanan hosting dan domain, hingga ucapan terima kasih atas kerjasama proyek sistem keuangan. Melalui buku ekspedisi ini, perusahaan dapat mengetahui kapan surat dikirim dan memperkirakan kapan surat diterima oleh pihak tujuan. Misalnya, surat dikirim pada 10 Oktober 2025, maka kemungkinan surat diterima sekitar 11 atau 12 Oktober 2025, tergantung jarak dan media pengiriman yang digunakan. Kolom tanda tangan penerima juga menjadi bukti bahwa surat benar-benar sudah diterima oleh pihak tujuan. Fungsi buku ekspedisi eksternal adalah untuk memantau dan mengontrol pengiriman surat perusahaan agar lebih tertib dan aman. Buku ini membantu perusahaan memastikan surat telah dikirim dan diterima dengan benar, memudahkan pelacakan dokumen, menjadi bukti administrasi pengiriman surat, serta mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pengiriman dokumen penting. Setelah surat diterima, langkah berikutnya yaitu mencatat keterangan surat sebelum disimpan ke dalam arsip sistem subjek. Di bagian ini, kita menulis beberapa informasi penting dari surat supaya nanti lebih mudah dicari kembali kalau dibutuhkan. Keterangan yang dicatat biasanya seperti inisial antara M itu masuk atau K itu keluar. Misalnya, surat ini tentang konfirmasi pemesanan layanan, maka surat akan dimasukkan ke subjek konfirmasi. Pencatatan ini dilakukan dengan teliti supaya tidak ada informasi yang salah atau tertukar. Selain itu, dengan adanya keterangan surat, proses penyimpanan arsip jadi lebih rapi dan mempermudah saat pencarian dokumen di kemudian hari. Setelah semua keterangan selesai dicatat, surat siap untuk disimpan sesuai subjek atau pokok masalahnya. Setelah semua surat dicatat keterangannya, langkah berikutnya yaitu memisahkan surat masuk dan surat keluar berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun terlebih dahulu. Tujuannya supaya arsip lebih teratur dan mudah dicari nantinya. Di bagian ini, surat akan disusun mulai dari tanggal yang paling lama sampai yang terbaru. Jadi, kalau ada surat yang dibuat atau diterima lebih dulu, surat tersebut akan diletakkan di bagian depan, sedangkan surat yang terbaru diletakkan setelahnya. Jadi, jika dilihat dari awal, yang terkecil berada di paling bawah. Pemisahan ini dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan saat penyimpanan. Dengan cara seperti ini, proses pencarian surat akan lebih cepat karena arsip sudah tersusun sesuai urutan waktu. Setelah surat dipisahkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, langkah selanjutnya yaitu membuat guide besar untuk surat masuk dan surat keluar. Guide besar ini digunakan sebagai penanda agar arsip lebih mudah dibedakan dan terlihat lebih rapi saat disimpan di dalam lemari arsip atau map. Pada guide besar, biasanya ditulis keterangan seperti surat masuk dan surat keluar, dengan ukuran tulisan yang lebih besar dan jelas supaya mudah terlihat. Setelah membuat guide besar untuk membedakan surat masuk dan surat keluar, langkah berikutnya yaitu membuat guide kecil berdasarkan submasalah atau isi surat. Guide kecil ini digunakan supaya arsip lebih tersusun rapi sesuai jenis permasalahannya. Pada guide kecil, biasanya ditulis nama submasalah, misalnya seperti kepegawaian, kerjasama, undangan, izin, atau keuangan. Dengan adanya guide kecil ini, surat yang memiliki pembahasan yang sama bisa disimpan dalam satu bagian yang sama juga. Pembuatan guide kecil ini dilakukan dengan jelas dan rapi agar mudah dibaca saat mencari arsip. Fungsi guide kecil yaitu membantu mempermudah penyimpanan dan pencarian surat, karena arsip sudah dikelompokkan sesuai isi atau pokok masalahnya.
dimasukkan adalah surat masuk berkode PO atau submasalah push order dan beserta guide kecilnya berkode PO. Yang kedua, memasukkan dua surat masuk karena memiliki submasalah yang sama, yaitu penawaran, tetapi dengan bulan sebelumnya terlebih dahulu dengan guide kecil berkode PN. Yang ketiga, memasukkan surat masuk dengan submasalah pengiriman dengan guide kecil berkode PG. Yang keempat, memasukkan surat masuk dengan submasalah komplain dengan guide kecil berkode KP. Karena surat masuk sudah dimasukkan, sekarang masukkan guide besar masuk sebagai penanda. Setelah itu, masukkan buku agenda surat masuk dan surat ekspedisi internal. Selanjutnya, memasukkan surat keluar dengan submasalah penawaran dengan guide kecil berkode PN. Yang kedua, surat keluar dengan submasalah pembayaran dengan guide kecil berkode PB. Yang ketiga, memasukkan 4 surat yang sama karena memiliki submasalah yang sama, yaitu konfirmasi dengan guide kecil berkode KF. Setelah itu, masukkan guide besar surat keluar dan buku agenda surat keluar dimasukkan setelahnya bersama buku ekspedisi eksternal.